Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Bersama siapa? Saya Wahyu Muryadi atau Om Wai dan The Miracle Band. Nah, 1 Muharram 1442 Hijriah itu bagi umat Islam sangat penting. Ini bulan pembuka namanya. Biasanya Om Wai dari dulu nih, masa kecil sampai juga agak-agak dewasa dikit itu waktu itu. Sekarang kan udah tua. Itu biasanya kita pawai karnaval, ya kan, bawa obor, main tanjidor, bawa beduk, dah. Panggil. Oh, ada tamu. Masuk, masuk. Gak sabaran, ada apa sih? Wah, ya gelap ya. Pantesan. Ini panggilannya si Gus Miftah, tapi ada nama lengkapnya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Betul, tepuk tangan untuk saya. Dainya wong cilik, dainya klaber, dainya wong dugem. Saya mohon izin pakai kacamata ya Om. Boleh, karena terlalu silau. Nanti kualat tahu rasa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan refleksi secara sederhana makna tahun baru. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja. Tapi apa yang terjadi? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalamnya. Adakah contoh di masa lalu orang-orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan tidak beriman? Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ulama besar namanya Bal'am bin Bahuro. Karena kesombongannya dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan seorang tukang azan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan azan. Satu saat ketika dia mengumandangkan azan di atas menara, di jalan ada cewek cantik seksi lewat, matanya melihat, wow. Inilah persoalannya Om. Laki-laki itu kalau lihat cewek cantik di luar, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Setelah selesai azan, perempuan ini dikejar dan dia mengatakan, Mbak, I love you full. Apa jawaban perempuan ini? Mohon maaf, kita tidak bisa menikah. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Kamu muslim, saya non muslim, maka kita tidak bisa menikah. Sang muadzin ini kemudian bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan engkau? Karena muadzin ini begitu cinta dengan perempuan ini. Perempuan ini menjawab, Anda bisa menikah dengan saya dengan satu syarat, tinggalkan agamamu, masuk ke dalam agamaku. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Udah pernah ya Om ya? Udah. Akhirnya laki-laki ini meninggalkan agama Islam, kemudian masuk sesuai agama perempuan ini, menikah. Dan apa yang terjadi? Malam pertama ketika mereka mau kumpul, Allah berkehendak tukang adzan ini dipanggil dalam keadaan kafir. Tapi seterusnya kemudian hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Wa inna ahadakum, dan akan ada di antara kalian ya'maluna bi amali ahli nar, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Fayasbitu hatta yakun baina wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, tapi catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahli jannah, dan di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah kenapa kita tidak boleh sombong dengan keimanan kita. Ada kalanya orang yang awalnya beriman matinya kafir, tapi juga ada kalanya orang yang awalnya ahli penduduk neraka, namun pada akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dengan Khusairim bin Abdul Azhar, seseorang yang sangat mencintai Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Apa jawab Rasulullah? "Kalau kamu mencintai aku, masuklah ke dalam agama Islam." Setelah melakukan 2 kalimat syahadat, dia bertanya, "Rasulullah, apakah saya harus sholat?" Apa jawab Rasulullah? "Tidak." Kenapa? Belum waktunya. Sekarang apa yang akan Rasulullah lakukan? "Saya akan berperang di medan jihad. Maukah engkau bergabung bersama kami?" Saat itu Husain mengatakan, "Iya, saya ikut perang." Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Belum 24 jam dia masuk Islam, ikut perang fisabilillah, dia mati.
Para sahabat kemudian saling berdebat. Bagaimana dengan jenazah Husairim bin Abdul Azhar? Apa jawaban Rasulullah? Husairim bin Abdul Azhar walahul jannah. Belum 24 jam dia masuk Islam, jidatnya belum sempat sujud, belum sempat dia rukuk, tapi takdir membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk mempertahankan keimanan kita. Satu pertanyaan yang membuat saya menangis. Seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia bertanya kepada saya, Gus Miftah, bagaimana saya mempertahankan keimanan saya? Saya waktu itu bertanya kepada beliau, Anda baru masuk Islam 1 minggu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi ketika Jumatan, imamnya, khotibnya mengatakan, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saat itu saya jawab, Bro Deddy, benar, aku yang membimbingmu masuk Islam. Aku yang menuntun kamu membaca 2 kalimat syahadat. Tetapi aku tidak bisa menjaga imanmu. Setan itu tidak mencuri hartamu. Setan itu tidak mencuri depositomu. Setan itu tidak mencuri tanah dan rumahmu. Tapi senantiasa setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah menyelamatkan keimanan kita. Beneran. Utangan gak dilarang toh? Gak larang. Luar biasa ya. Ini masih BHS ya Om ya? Masih. Maka di musim pandemi kita tetap harus BHS Om. Apa itu sih? Bahagia selalu. Alhamdulillah. Terus? Ya kalau saya dikasih ya bahagia Om. Belum dikasih. Belum. Kan kemarin itu udah. Kan setahun yang episode lalu. yang lalu udah kan? Ya kan YouTube-nya naik terus, masa sarunya nggak tambah Om? Gus. Siap Om. Tadi itu tausiah tentang apa? Yang saya sampaikan tadi adalah refleksi di tahun baru ini bagaimana kemudian kita bisa menjaga keimanan kita. Terlebih kita tahun baru di musim pandemi seperti ini. Yang kemudian hari ini kita mengenal istilah new normal. New itu baru, normal itu waras. New normal berarti baru waras. Dhisik wong edan. Berarti kemarin-kemarin kita dengan kentir Om. Kemarin kentir, sekarang udah waras. Tapi saya melihat begini Om, kayaknya sih gara-gara pandemi ini kesadaran orang tentang agama semakin meningkat. Kok bisa? Karena khawatir mati Om. Om. Waktu yang di sana ketawanya kenceng banget ya Om. Itu juga corona Om. Enggak. Itu corona. Apa itu corona? Komunitas rondo mempesona. Masa pandemi pakeblok kayak begini nih, kita ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya kan? Kita sama-sama Om, sama-sama lockdown. Sama-sama lockdown. Maksudnya? Otaknya ngelok, pendapatan down. Ya itu. Ya itu persoalannya. Lagi gimana? Gus. Jadi ini sekarang di situasi kayak gini, amalan-amalan yang harus kita lakukan itu kayak apa aja sih? Ya, takorup, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya begini, saya sepakat bahwa kemudian adanya corona ini kita waspada, tapi jangan takut berlebihan. Ya kan sekarang ada yang sampai parno gitu loh. Nggak berani keluar rumah sama sekali, beli apa-apa semuanya dicuci dulu. Ini ketakutan yang berlebihan. Waspada harus, berlebihan jangan. Ada kalanya kemudian orang tiap hari di rumah, tapi matinya bukan karena corona Om. Terus matikan apa? Bukan, diamuk istrinya gara-gara nggak punya penghasilan, stres mati. Terus terang, ini job-job jadi berkurang ya? Saya dari bulan Maret sampai Agustus ini jadwal saya yang hilang 400 lokasi Om. Karena rata-rata saya per bulan itu bisa menjangkau 100 sampai 120 lokasi. Lah gara-gara ini ya sudah. Ya diterima apa adanya saja, nggak boleh kemudian kita berkeluh kesah, ini harus gimana. Saya alhamdulillah ya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Saya di pondok itu ada santri 200. Semuanya makan gratis. Dan Om We tahu santri itu kalau makan seperti apa? Wah, Gunung Merapi pindah ke piring Om. Begini ya. Tapi ya alhamdulillah semuanya masih bisa makan enak. Alhamdulillah kita rapid sendiri. Pakai apa rapidnya? Iya pakai alat Om. Pakai alat. Pakai alat. Ini di pondok beda rapidnya. Ya masa pakai doa Om. Allahumma corona minggat kan enggak. Tetap pakai alat dan alhamdulillah semuanya non reaktif. Tapi memang rata-rata anak-anak kita di pondok sekarang ODP Om. Orang duwe pendapatan. ODP itu? Orang duwe pendapatan Om. Orang duwe pendapatan. Kalau OTG apa OTG? OTG ya apa ya? Orang tahu gajian Om. Orang tahu gajian. Tapi kalau saya jadi bintang tamunya Om ini biasanya PDP. Apa itu? Pendapatan dipending. Iya Dan, jadi syutingnya sekarang transfernya 2 minggu kemudian. Itu namanya dipending Om. Gus, ini kan hijrah tahun baru hijriah atau sejarah hijrah itu tandanya dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Nah, terus kemudian apa yang bisa kita petik dari
hikmah dari hijrah Nabi itu dalam kehidupan sekarang ini. Ya, Sebagai di manusia musim hijrah. pandemi seperti ini kita memahami begini, hijrah yang dimaksud Rasulullah itu adalah al-hijratu man hajarosu. Hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan. Lah, kalau kemudian kondisi pandemi seperti ini tentunya hijrah ini dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Kebiasaan lama kita kan tidak menuntut kita kemudian bersih-bersih setiap mau ketemu orang harus cuci tangan dan lain sebagainya. Ini hijrah di musim pandemi ini tentunya adalah dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru. Karena saya kemarin mengatakan begini yang akan selamat menghadapi pandemi ini bukan yang banyak duit, bukan yang kaya, bukan yang cerdas, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, sekarang beradaptasi dalam situasi kondisi yang baru ini kan dalam ibadah juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Sholatnya agak renggang-renggang. Iya. Dulu kan rapatkan dan luruskan. Tapi saya juga mau ketawa sekarang orang marah-marah gara-gara orang nggak boleh ke masjid, gara-gara orang nggak boleh ngaji, gara-gara orang-orang nggak boleh sholat di masjid dan sebagainya. Lah gaya amat lu. Dulu nggak ada larangan juga nggak pernah ke masjid. Iya kan? Dulu nggak ada larangan, nggak ada yang ke masjid. Sekarang pura-pura beriman. Pemerintah kurang apaan? Dulu juga nggak pernah ke masjid kok. Kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana. Ya, masih tetap di Talk Show with BHS. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid The Miracle dan Gus Miftah. Gus, di masa pandemi COVID ini kan kemudian tempat hiburan kan tutup. Tapi udah mulai buka Hah? Di Jogja udah mulai buka. Serius? Saya 3 minggu yang lalu sudah ngaji di lokalisasi Sarkem. Ya dengan kebiasaan baru. Pandemi ini justru menguntungkan teman-teman lokalisasi. Kalau tamu mau nakal, sorry, social distancing. Iya. Nah, itu dibuka beneran di Jogja? Lokalisasi binaan saya di Sarkem itu sudah buka sekitar setengah bulan ini, Udah buka. Tapi memang masuknya ke sana itu pakai protokoler COVID. Ya artinya pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, yang jelas mereka sudah buka. Demikian juga dengan kafe dan tempat-tempat karaoke di Jogja udah banyak yang buka. Masih ngundang Gus Miftah dan... Ya masih Masih? Saya kan di mata mereka saya dapat julukan Gus Miftah Presiden para pendosa. Jadi kalau tausiah new normal gimana ya? Kita dituntut untuk lebih kreatif. Artinya kreatif dan inovatif itu bagi saya begini, lakukan apa yang tidak orang lain pikirkan. Tapi kan kerumunan orang dong. Di sini kemudian Ustadz itu dituntut untuk melek teknologi, melek IT. Nah itu. Melek IT. Sekarang kan yang dahsyat itu medsos, Iya. Bagaimana tidak dahsyat medsos itu? Kalau seorang tentara, polisi punya pistol, 1 peluru 1 kepala. Ya. Sementara kalau kita punya medsos, sekali postingan bisa nembak sekian ribu orang. Iya betul. Lah, kalau kemudian kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang tadinya kita ngaji langsung ketemu dengan jamaah, ya sekarang kita rubah, melalui medsos. Dan alhamdulillah kemarin live IG saya, Facebook dan sebagainya, karena niatnya kita baik, kita ngurusin santri, alhamdulillah banyak yang ngasih sponsor, Terus gimana nih kiai-kiai, apalagi kiai sepuh kalau di medsos gimana nih Gus? Kemarin kan handphonenya aja jadul. Iya Mana ngajar-ngajari beliau-beliau itu? Kemarin saya di bulan Ramadan kita buat kado lebaran untuk kiai kampung. Kebetulan saya diminta untuk jadi ikonnya. Ya artinya ikon ya saya harus tombok juga itu. Karena memang kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, seperti kiai, ustadz-ustadz kampung itu tidak masuk ke kartu prakerja. Karena memang dakwah itu kan bukan profesi. Karena saya selalu mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Ya, makanya saya bilang begini ya, hari ini kita harus melek teknologi. Jangan sampai kemudian justru ini teknologi dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pulang dari Taiwan beberapa waktu yang lalu itu, saya di atas pesawat nggak bisa tidur. Saya baca buku Yasin, surat Yasin. Surat Yasin. Di dalam surat Yasin itu ada satu ayat yang membuat saya merinding, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Silakan Mas diterjemahkan, Pak. Artinya apa, No? Artinya? Apa artinya? Apa? Ya, artinya apa? Iya. Dia juga nggak tahu artinya. Cuman ngapal. Artinya, Gus. Sorry, kamu jangan GR. Aku sama kamu itu beda pemikiran.
Kamu mikir aku mikir bunda. Iya. Jadi begini, satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya cari tafsirnya ini susah. Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Jawaban saya apa? Karena hari ini orang itu banyak berbuat dosa tidak dari mulut tapi dari tangan. Dari postingan yang tidak bertanggung jawab. Kita memaki, mencaci, membuli, menghina orang menggunakan postingan tangan-tangan kita. Maka tangan ini besok pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kan itu. Maka kita hati-hati dengan medsos. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan menjadi wasilah untuk mendapatkan murka Tuhanmu. Jadi maka kemudian saya itu kadang-kadang kalau ada orang katanya membuli Om W dan sebagainya melalui komentar-komentar itu santai saja Om, itu loh. Om W pernah nggak lihat nggak? Tambahin kayak Om ini sadar lagi Om. Nawaitul wudu, wudu pakai ini. Jadi kita nggak usah kecil hati kemudian ketika kita dibully sama orang itu. Ilmunya begini Om, saya sering tanya begini, Gus Miftah itu kan sering dibully ya ketika berbicara NKRI dan sebagainya. Kenapa Gus Miftah itu tidak pernah sakit hati? Karena komentarnya tidak pernah saya baca Om. Tapi kalau jomblo beda Om. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, batin Om, batin itu. Gus, ini ulama tadi kan bilang tadi sebenarnya harus pakai harus melek teknologi. Siap. Problemnya kan kalau ulama milenial kayak antum gini kan enak. Yang kolonial yang sudah sepuh-sepuh itu bagaimana? Maka seharusnya umur boleh kolonial tapi selera harus milenial. Artinya ya kalau kemudian yang sepuh-sepuh itu minimal para santri lah. Kemudian bagaimana nge-share ceramah-ceramah dari para masyayikh. Kalau toh kemudian kiai-kiai lain nggak seperti beliau, minimal para santri yang lebih giat Om. Yang ngajari santrinya. Untuk yang ngajari santrinya untuk nge-share kalimat-kalimat dari para kiai. Saya pikir luar biasa lah. Jadi kayak kemarin saya datang ke pondok pesantren itu. Kenapa di sini kok nggak ada Zoom kiai? Lah, di sini nggak ada Ethernetnya. Oh, saya bingung. Apa itu Ethernet? Ternyata internet. Waduh. Pasti nih Kiai Madura pasti. Di Madura pasti. Iya, ya kawannya Om W di Madura itulah biasanya. Madura nggak bisa ngomong internet, Ethernet yang ada. Ethernetnya mahal tiap bulan. Loh kok internet mahal tiap bulan naik apa? Internet ternyata. Gus, di masa pandemi ini katanya sih yang penting itu bukan harta, tahta, wanita, tapi harta, tahta, sepeda. Ya, itu godaan laki-laki di new normal. Oh gitu. Ini videonya mana videonya? Saya bilang, wah ini. Kalian tahu godaan pria di era new normal? Godaan pria di era new normal, harta, tahta, dan sepeda. Tetap berhati-hati bersepeda di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Sampai itu pernah jatuh di pelukan mantan apa bagaimana? Belum Om. Belum. Karena bagi saya nggak ada mantan terindah. Karena kalau dia indah pasti tidak jadi mantan. Iya. Sampai itu cinta sama istri beneran apa? Oh banget Om. Karena istri saya itu betul-betul seperti pegawai SPBU Om. Apa itu? Dimulai dari nol. Oh perjuangannya. Oh perjuangan dari nol, iya itu loh. Jadi kalau sekarang mau aneh-aneh itu malu dengan perjuangan istri. Nah, ngomong perjuangan istri, ini terus terang Om buka ya. Atas seizin Gus Miftah, istrinya Gus Miftah ini lagi sakit. Ya. Sakit apa Gus? Tolong ceritain. Istri saya kebetulan kanker payudara dan sudah setahun. Jadi di saat pemberitaan tentang saya waktu itu viral-viralnya itu, baru 2 bulan itu kemudian istri saya divonis cancer. Ini langit serasa runtuh Om. Saya mau pengajian di Tuban waktu itu. Karena dokter tadinya cuma mastitis. Mastitis itu penggumpalan sisa air ASI. Tapi ternyata begitu saya berangkat pengajian, karena memang saya sangat bersalah, merasa bersalah begini. Karena waktu saya habis di jalan Om. Saya itu pulang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali biasa. Iya. Selama ini betul-betul sibuk. Bukan karena saya ngejar apapun, tapi karena permintaan jamaah yang begitu luar biasa. Dan ketika kemudian kita menolak untuk istirahat 1 hari saja di rumah, jamaah datang nangis Om. Disitulah kemudian saya diingatkan oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Akhirnya kita istikharah, ya sudah diangkat, dioperasi. Waktu itu saya memberikan kesadaran sama istri saya, jangankan cuma itu bunda itu loh, nyawa pun hanya titipan dari Allah. Istri saya bilang, saya nggak sempurna lagi bah itu loh, nggak ada manusia yang sempurna. Dan alhamdulillah, karena kata dokter orang sakit itu kuncinya cuma satu, semangat hidupnya harus dipupuk.
Istri saya setelah diangkat kemudian kemoterapi, radiasi, dan Herceptin. Nggak seperti orang sakit, Om. Nggak seperti orang sakit. Walaupun kondisi sakit. Walaupun kondisi berapa, sakit. Gus? Ya adalah stadiumnya tinggi lah. Ya, tinggi ya? Tinggi. Dan ternyata hari ini sudah hampir 1 tahun. Dari semua proses pengobatan itu hanya kurang 4 kali Herceptin saja. Dan ini sudah dinyatakan alhamdulillah bersih. Tinggal finalisasi saja. Tapi satu hal yang barangkali perlu saya sampaikan, selama masa pandemi, karena saya nggak bisa kemana-mana, karena kebetulan orang yang lagi radiasi itu menstruasinya tidak normal. Istri saya sekian lama tidak menstruasi. Setiap malam istri saya selalu menemani saya sholat tahajud. Begitu pasrahnya dia dengan Allah. Maka saya pikir apapun masalah kita lah, apalagi cuma masalah jodoh, ini loh orang yang kena sakit saja ketika dia benar-benar minta sama Allah. Istri saya masih ngopeni 200 santri, Om. Sehari masak hampir 1 kintal setiap hari yang ngopeni istri saya. Masih mengarahkan untuk ini dan lain sebagainya. Tapi tingkat ketawakalan dia itu luar biasa, Om. Hikmah pandemi ini bagi saya, Om, saya akhirnya banyak waktu di rumah. Banyak menemani istri, banyak quality time dengan istri saya. Ya kalau ngomong soal pendapatan dan sebagainya, saya yakin Allah sudah ngatur lah. Sudah ngatur. Tapi bagi saya perjuangan istri saya untuk lepas dari kanker ini luar biasa. Maka kawan-kawan kita barangkali di luar sana yang hari ini punya ujian yang sama seperti istri saya, penyakit seperti kanker dan lain sebagainya, ini yakinlah Allah tidak pernah memberikan penyakit kecuali Allah memang memberikan obatnya. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa Allah memberikan jawabannya. Pasti ada kunci jawabannya. Nah, doa Gus Miftah untuk khususnya ketika istri sakit ini seperti ini, apa doanya? Saya waktu itu bilang, ya Allah, istri ini amanah dari kamu. Dan amanah dari engkau. Dan ketika engkau menguji aku dengan istri yang sakit seperti ini, karena engkau yakin Miftah akan mampu dengan beban ini. Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Tolong, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Bunda apa nih? Bunda, terima kasih atas semua dedikasi Bunda. Karena Bunda sudah seperti yang pengajian Abah sampaikan, seorang istri. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi. Barangkali kesuksesan Abah hari ini lebih karena doa-doa ikhlas Bunda yang Bunda panjatkan kepada Allah. Abah selalu merinding ketika melihat tasbih sudah berjumlah belasan kali, belasan ribu kali, bahkan puluhan ribu kali. Ternyata itu semua adalah sholawat yang Bunda panjatkan demi kesuksesan keluarga kita. Percayalah Bunda, cinta Abah kepada Bunda seperti orang kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Alright, jangan kemana-mana, masih di Talkshow with BHS. Terima kasih. Suara yang merdu dan lagu yang indah juga. Hadir-hadirat masih di Talkshow with BHS bersama Why the Miracle dan tamu kita malam hari ini Tika Ramla. Silakan Tika. Baca di sini aja. Oh gitu. Di sini aja. Oke. Kenapa sampean pingsan? Saya jadi teringat Om. Kenapa? Kalau ada 2 orang berduanya, ketiganya adalah setan. Bener-bener. Dulu yang dikenal zaman dulu udah berapa tahun yang lalu grupku namanya Titu. Duo Titu ya? Iya. Titu. Iya. T-nya itu Tika. Tika dan Tiwi. Tiwi Tika dan ya? Tiwi. Oh, penampilan sudah baru. Itu gimana sih ceritanya? Ceritanya gimana kok bisa hijrah itu? Ceritanya sih prosesnya lumayan cukup panjang. Sebenarnya lebih kayak pencarian jati diri sih. Ya, ngomongnya teknologi mau. Kayak anak SMP. Proses. Ini juga belum baik sih, masih terus. Terus menjadi lebih baik gitu. Karena ya? namanya juga manusia ya. Ya, karena kalau hijrah itu jangan merasa baik, tapi proses untuk menuju sebuah kebaikan. Ini ada beritanya nih. Dosa yang terlalu banyak jadi alasan utama Tika Ramlan untuk hijrah. Proses berhijab, Tika X itu merasa ditegur Tuhan lewat anak. Ini gimana ceritanya? Kalau bicara tentang hijrah sih, yang tadi aku bilang lebih kayak pencarian jati diri aja. Beberapa tahun yang udah aku dapet pada masa itu, udah banyak banget. Terus juga kayaknya aku ngelihat apapun itu udah pernah aku alamin, yang baik, yang buruk. Dan di situ aku selalu nyari
Apa nih ya yang kurang gitu. Jadi kita sebagai manusia itu suka terlalu banyak obsesi yang at the end itu menyiksa diri kita sendiri gitu. Apalagi di dunia entertain itu kan harus selalu kita ngapain lagi nih untuk harus selalu eksis, harus untuk selalu dikenal sama orang. Tapi sebenarnya setelah dikenal sama orang dan kita eksis, terus kita ngapain sih gitu. Terus pada saat misalnya kita amit-amit ya umur kita pendek, itu nggak ada yang kita bawa gitu. Jadi ada satu momen di mana aku ketampar banget, itu ada aku pas dengerin kajian salah satu ustadz. Beliau menjelaskan tentang seperti apa sih wanita itu seharusnya gitu kan. Terus aku ngelihat kayak di situ dijelasin tentang proses Isra Mi'raj Rasulullah gitu kan. Terus beliau diperlihatkan surga sama neraka, terus diliatin banyaknya penghuni neraka itu perempuan. Siksa neraka bagi perempuan. Iya, gitu. Dan di situ banyak banget macamnya. Ada yang nggak patuh sama suami, yang nggak menutup aurat, gitu kan, dan macam-macam sebagainya. Dan mungkin ada salah satu yang aku lakuin yang ada ciri-cirinya di situ, dan itu jadi kayak teror buat aku gitu. Mungkin... Om, saya selani Om. Ini benar kata Mbak Tika. Ya, Boh. Jadi ada salah satu siksa yang ditujukan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah seorang perempuan. Lidahnya ini ditarik sab'aina dhiro'an, 70 dhiro'. 1 dhiro' itu sama dengan setengah meter. Artinya lidah perempuan itu panjangnya 35 meter. Tolong yang di sana jangan melet sekarang ya. Summa uqidah khalfa unukiha. Kemudian lidah ini dililitkan ke leher wanita itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini siksaan perempuan seperti ini dosanya apa?" Apa jawaban malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ketahuilah, ini adalah bentuk siksaan bila seorang istri berani dengan suaminya. Bila suara seorang istri lebih tinggi daripada suaminya. Yang laki-laki ngomong satu ayat. Mama, dengerin, Bang. Belum selesai. Terus. Ketika suara seorang istri lebih tinggi daripada suaminya, omongan istri lebih banyak daripada suaminya. Yang laki-laki ngomong satu juz, perempuannya satu Quran. Aku tuh dulu termasuk orang yang cuek banget gitu ya, Pak Ustadz. Jadi dulu aku selalu bilang kalau dikasih tahu sama suami, ya kamu mulai nutup aurat. Ya udahlah kalau misalnya jadi orang itu udah cukup baik aja sama semua orang gitu, itu udah cukup. Tapi ternyata setelah aku tahu itu nggak cukup gitu untuk jadi baik, tapi kita harus ikutin rulesnya gitu. Jadi setelah hijrah terus apa yang dirasakan? Hati lebih tenang, terus emosional juga lebih terjaga. Tekad aku udah bulat. Jadi waktu itu sempat beberapa bulan ya, Pak Ustadz, aku tuh kayak nggak bisa tidur gitu. Jadi aku galau lah ya. Galau. Jadi kalau misalnya aku mau tidur gitu, aku sempat ngomong sama suami, aku takut merem deh, takut pas aku merem, terus pas buka mata tuh aku udah kayak di kuburan gitu loh, udah sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Dulu kan aku seneng banget punya teman banyak, nongkrong sana nongkrong sini, terus ngebayangin nggak ada satupun juga sih yang ikut gitu. Saya pikir itu adalah titik balik ya, Om. Karena banyak jamaah saya itu yang kemudian berbalik 180 derajat gara-gara salah satu alasannya takut mati. Iya. Sehingga kemudian banyak nggak bisa tidur karena khawatir begitu bangun sudah di dunia lain. Dan ini kita maklumi karena malaikat Israel itu sehari semalam mendatangi kita 70 kali. Iya. Kalau kemudian sehari semalam itu 24 jam, dia mendatangi kita 70 kali, berarti per jam minimal 2-3 kali, Om. Dan saya pernah punya perasaan yang sama, saya khawatir kemudian ketika saya terbangun ternyata saya sudah di alam kubur. Serem kan ya? Ya, karena orang itu ketika nyawanya diambil oleh Allah itu seperti mimpi. Seorang mimpi. Jadi kalau ada orang datang layat takziah ke rumah dia, aku mimpi ada orang layat ke rumahku. Ketika dia dimandikan, dia cuma mikir, ini cuma mimpi. Aku mimpi sedang dimandikan badanku. Padahal bahkan sampai dia dikubur, dia masih bilang, ini masih mimpi. Sampai kemudian Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadnya, kemudian dia baru sadar bahwa dia sudah ada di alam kubur. Tika, ya. Ada nggak hambatan orang kemudian melihat kamu, ada teman-teman yang dulu? Teman-teman aku banyak banget, hampir kayaknya setiap hari kumpul di mana, acara apa, acara ini. Tapi setelah aku pakai hijab tanpa aku menjauhi mereka, itu kayak terfilter sendiri sih, Om. Ada nggak yang membuli, sok suci lo gitu, ada nggak? Waktu awal-awal ada gitu, kayak wah ikutan tren doang nih gitu, artis-artis pada hijrah gitu. Tapi ya cuman berapa persen lah dari berapa persen. Gitu. Ya itu bedanya Tika dengan Om We lah. Bedanya Tika dengan Om We. Apa bedanya? Kalau Tika itu bilang, sok suci lo. Kalau ke Om We nggak, sok jelek lo. Gitu. Ya. Tetap di Talk Show with BHS.
bersama Om Wai The Miracle dan dua tamu spesial kita, Gus Miftah dan Tika Ramla. Ya. Tika, Ya. tadi kan bisik-bisik sama Gus Miftah ngomongin soal job segala macam. Ngomong-ngomong, kamu lagi curhat sama beliau karena jobnya berkurang ketika sudah hijrah, itu bagaimana? Ngobrol-ngobrol, jadi waktu banyak ini sih, banyak keajaiban. Jadi waktu pas aku mutusin hijrah itu aku sempat bingung karena masih terikat kontrak sama satu brand iklan yang lumayan gede dan bayarannya juga gede banget. M ya. Ya gitulah. Aduh. Terus Ya sama kalau Om yang ngundang saya, bayarnya 3M. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Iya, oke. Terus abis gitu lagi jalan tur juga waktu itu sama Anji juga. Aduh gimana ya ngomongnya, nanti takutnya orang kecewa gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu aku ngomong, ngedatengin mereka gitu. Terus ke brand yang iklan itu juga aku ngomong gitu, kalau aku mau mengundurkan diri. Terserah kalau misalnya mau ganti dengan talent lain ya silahkan aja, nggak apa-apa. Aku nggak bisa perpanjang lagi kalau misalnya harus nggak pakai jilbab gitu. Terus tiba-tiba aku ditelepon, itu udah aku pakai hijab. Terus tiba-tiba aku ditelepon, alhamdulillah orang Jepangnya malah pengen lanjut lagi kontrak selama 3 tahun, malah sama anak-anak aku. Oh, anak-anak diajak. Iya. Walaupun berhijab ya. Iya. Dan Dalam keadaan berhijab ya? Iya, jadi pas syuting untuk packaging baru, untuk divisi baru udah pakai hijab gitu. Dan kebetulan brand tersebut mau mengeluarkan produk yang halal gitu. Jadi malah berkah justru iya, ya. alhamdulillah. Jadi Jadi yang nggak dikejar-kejar justru datang sendiri. Ya, saya punya bahasa begini. Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu. Yang dia dulu dikontrak dengan pakaian seperti itu, Allah dikejutkan sama Tika, tahu-tahu berhijab. Dan ternyata Allah kembali mengejutkan Tika dengan rezeki yang tidak hilang. Iya. Iya. Nyanyinya juga berubah ya, genrenya jadi religi ya. Iya. Lagu-lagu religi gitu. Betul. Itu suami yang bagus, Om. Waduh. Nasihati istri seperti Luar itu. biasa. Maka namanya suami. Apa Surga untuk anak maupun istri. Nah, berkah-berkah lain selain berhijab apa aja? Ini bisnisnya katanya juga bertabung. Alhamdulillah. Ya itu ya, dari mungkin orang mikirnya dulu sempat ada teman juga yang bilang nanti deh lu pakai hijab kalau misalnya lo udah nggak laku baru lo pakai hijab. Oh, kalau nggak laku, nggak tuwir baru berhijab kan gitu. bukan maksudnya. itu ya, maksudnya patokannya tuh bukan Pokoknya itu udah nggak laku. gitu. Ya, tapi semakin kita yakin Allah makin ngebuka jalan yang memang kayak contohnya sekarang. Aku nggak pernah ngebayangin sih aku sekarang bisa terjun di fashion gitu kan. Terjun di fashion maksudnya kamu jadi peragawati? Bukan. Jadi kayak aku bikin brand sendiri gitu dan ya alhamdulillah. Oh, jadi desainer. Iya, busana muslim. Kan jadi model busana syar'i gitu. Tapi bukan jadi model, jadi desainernya. Desainernya ya. Kayak Gus Miftah gitu layaknya digambarin kayak apa itu busananya kayak ini. Malah saya di kontak Om ditawar jadi bintang model untuk sebuah busana. Apa ini? Kain kafan. Tika, kamu lihat di Gus Miftah ini punya celana yang lucu. Saya punya nih. celana Ini celana apa ini? Khas saya. khasnya loh. Ini sarung apa celana apa gombreng atau Ini apa? dalam kalau dibuka celana kan ya? Iya, kalau bukan celana. Lah. Dibuka celana. Jangan bilang kulot, gua hajar loh. Iya. Ini Kulot, hampir aku ngomong kulot. kalau orang Jawa namanya tokrung. Tokrung. Katok sarung. Celana sarung. Loh, kamu punya bakat memang rancang baju. Aku nggak sekolah desain, tapi aku senang fashion. Terus juga dari waktu pas nyanyi aku emang sering ngasih ide, gambar-gambar kasar lah. Aku pengen bikin baju nanti buat kita nyanyi kayak gini. Jadi mungkin terus pas pertama hijrah aku bilang aku ngerjain apa ya, karena aku kan orang nggak mau yang diem nggak ngapa-ngapain. Aku mau coba bikin scarf gitu kan. Tapi dari situ tiba-tiba waktu itu kita ketemu sama orang yang berjasa banget sama kita, yang ngenalin aku sama bidang fashion, yang ngajarin aku sama suami juga untuk berbisnis di fashion dan berdagang. Karena itu salah satu yang dianjurin sama Rasulullah ya. Iya, 9 dari rezeki itu, dari 10 itu adalah berdagang. Jadi tiba-tiba waktu itu aku dapat tawaran, lo mau nggak ikut ke Dubai katanya. Ngapain? Jadi ada acara di sana, kamu bikin 10 baju apa 11 baju, terus dibawa aja ke sana, dan itu waktunya cuma 3 minggu Om. Dan kita baru punya brand tuh kayak cuman baru berapa bulan gitu, terus kita akhirnya berangkat ke Dubai dengan persediaan yang seadanya gitu ke sana, dan alhamdulillah disitulah langsung dikenal sama orang. Luar gitu. biasa. Masya Allah. Artinya
Gus Miftah, dengan orang berhijrah ini rezeki itu tidak ada pengaruhnya ya sebenarnya ya. Saya sering mengatakan tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Oh. Gaji itu dari kerja, rezeki karena takwa. Gaji ada selipnya, rezeki nggak ada selipnya. Gaji itu bentuknya uang, rezeki itu belum tentu uang. Nah, tapi persoalannya orang itu lebih percaya dengan gaji daripada dengan rizki. Asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Yang jelas taubatmu tidak menunggu ajalmu. Tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Tika Ramlan serta Ustadz atau Gus Miftah. Tadi itu Tika nanya gini Om, kan kalau bulan Muharram itu kan ada identik dengan serem-serem gitu kan. Ya. Nah, dia tanya gimana cara mengusir setan. Saya bilang kalau setan dalam bentuk jin itu dibacakan ayat kursi. Tapi kalau dalam bentuk manusia jangan dibacakan ayat kursi. Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Kamu kok ketawa seneng banget sih? Seneng banget sih. Walaupun sudah berhijrah gini, godaan masih ada. Iya. Ya. Apa? Ada aja Bentuknya sih. kayak apa itu? Ada aja ya, mungkin dari yang sekarang lagi aku ini ya, lagi sering aku rasain. Dulu kan mungkin niatnya berhijrah itu pengen kayak lebih tenang, terus punya banyak waktu untuk keluarga, buat anak-anak, kerja juga ya udah let it flow aja gitu. Tapi setelah sekarang alhamdulillah kan bisnis juga berjalan, alhamdulillah pelan-pelan berjalan lancar. Di situ udah mulai tuh, misalnya lagi sibuk, waktunya sholat, aduh nanti dulu deh ini tanggung gitu, kayak gitu. Karena memang ujian bagi orang yang berhijrah itu Om, itu paling berat adalah istiqomah. Dan istiqomah itu pasti berat Nduk. Karena kalau ringan namanya istirahat. Boleh juga nih. Terus kasih nasihat dong untuk suami-suami yang istrinya sibuk itu kayak apa? Pada dasarnya seorang istri itu boleh bekerja kalau mendapatkan izin dari suaminya. Kalau mendapatkan restu dari suami. Minta izin suami toh? Minta izin. Kalau suaminya mengizinkan ya nggak ada masalah. Never mind. Kalau bahasanya Om Boy, no what. Tidak apa-apa, no what. Gak apa-apa, aku nggak apa-apa. apa-apa. What. Yes. Artinya memang harus ada kerelaan. Kenapa sih? Ini barangkali refleksi Om ya, menjelang acara kita ditutup. Kok tahu itu loh? Sampai tuh nggak betah di sini. Bukan masalah. Maksudnya apa sampai itu? Saya bukan masalah itu Om, bukan masalah nggak betah. Karena mau durasinya panjang, pendek, tetap sarungnya cuma satu Om. Tak kasih dua. Dua ya Om ya. Jadi kadang-kala kita begini, barangkali saya refleksi untuk kita semuanya ya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Pertanyaannya kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu ngalah, menerima, diinjak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah itu didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Lah manusia yang ngalah, yang suka ngalah menerima apa adanya, dia akan bernilai mahal. Ada yang tanya sama saya begini, Gus, tapi kok ada manusia tuh sukanya marah-marah, suka marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Jual beli tanah ini. Iya kayaknya. Iya kan? Kalau orang seneng ngaji kayak saya jelas tanah suci. Kalau sering galau kayak Om jelas tanah longsor. Kalau yang suka belanja kayak Tika jelas tanah abang. Gus Miftah coba quote-nya dong. Salah satu kelebihan bulan Muharram, Allah banyak mengabulkan doa hamba-hambanya di bulan Muharram. Artinya apa? Mumpung ini bulan Muharram, yuk kita banyak minta sama Allah. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk hambanya. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari solusi hingga penat, tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Dalam sekali tadi sampai merasap ke dalam ulu hati, jiwa, raga semua. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa ya. Itu tanda-tanda stroke. Alright, dengan demikian hadirat kita akhiri bincang kita. Terima kasih sekali lagi Gus Miftah dan Sama-sama, Umi. Sampai kita ketemu dalam Talk Show with BHS pekan depan. Assalamualaikum.